Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal dan Yajuj Majuj, dua makhluk yang akan menjadi fitnah atau ujian besar di akhir zaman. Tapi benarkah Yajuj dan Majuj lebih berbahaya dari Dajjal? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kata Dajjal tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran, sementara Yajuj dan Majuj diabadikan namanya dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Kedua makhluk ini merupakan golongan manusia yang berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Namun demikian, Dajjal dan Yajuj Majuj diberi kelebihan oleh Allah sesuai dengan sifat dan karakteristik unik yang dimiliki masing-masing. Dajjal dan Yajuj Majuj, keduanya disebut sebagai sebutan untuk menunjukkan suatu bangsa. Dajjal digunakan untuk menggambarkan kebohongan dan penipuan terkait dengan hal-hal agama dan kebenaran. Sementara itu, Yajuj dan Majuj karena mereka memiliki kekuasaan politik dan bersifat barbar, yang menyebabkan mereka diakui sebagai bangsa perusak pada akhir zaman. Meskipun Dajjal mengalami kematian karena dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, situasinya tidak serupa dengan bangsa Yajuj dan Majuj. Kekuatan mereka begitu besar sehingga umat muslim yang mengikuti Nabi Isa di akhir zaman diperintahkan oleh Allah untuk mencari perlindungan di bukit-bukit dan tempat yang tinggi agar dapat menghindari ancaman yang ditimbulkan oleh mereka. Bangsa Yajuj dan Majuj ini baru binasa setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Dalam hadis Nabi, Yajuj dan Majuj disebut sebagai bangsa yang sangat kuat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Beruntung mereka saat ini masih terkurung oleh dinding, tembok, besi yang dibangun Zulkarnain sebagaimana disebut dalam surat Al-Kahfi. Apabila tembok Yajuj dan Majuj ini dibukakan, maka mereka akan turun dengan cepat ke seluruh penjuru bumi. Hanya Allah yang berkuasa dan mengetahui kapan dinding itu terbuka. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan mengulas sekilas tentang Yajuj dan Majuj, yang telah dimuat dalam artikel Kalam Sindo News. Dalam buku, Yajuj dan Majuj, karya sejarawan Timur Tengah, Dr. Asy Syafi, Al-Mahi Ahmad disebutkan, bahwa bangsa perusak ini telah dikenal hampir di semua peradaban dunia kuno dengan nama yang berbeda-beda. Yajuj dan Majuj disebut sebagai salah satu keturunan Nabi Nuh. Mereka dan anak cucunya adalah sisi gelap dunia karena karakteristik dan tindakan mereka yang sangat kejam tak berperi kemanusiaan, merusak, menghancurkan, membunuh dan meluluh lantakkan banyak peradaban manusia dari era kuno hingga abad pertengahan. Mulai dari Yunani, Eropa, Persia, Timur Tengah, Asia Kecil, China, hingga Mesir, telah mengalami kehancuran akibat ulah mereka. Al-Quran mengabadikan Yajuj dan Majuj sebagaimana firman-Nya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Saking dahsyatnya Yajuj Majuj ini, air danau Tiberias di Syam pun habis dihisapnya ketika keluar dari tembok penjaranya. Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Kata Yajuj dan Majuj sendiri berasal dari kata aja atau ajij dalam wazan yaful. Kata ajij berarti nyala api, tetapi kata aja berarti pula asra'a, maknanya berjalan cepat. Itulah makna yang tertera dalam kamus Lisanul Arab. Yajuj wa Majuj dapat diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang, karena gerakannya yang hebat. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam Syarah Sulam et-Taufik karya Imam Nawawi Al-Bantani. Rasulullah pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Yajuj dan Majuj karena jumlah dan kekuatan mereka yang begitu hebat. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia, kanibal. Meski demikian, Yajuj dan Majuj tidak dapat memasuki 3 kota suci yaitu Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Apakah Yajuj dan Majuj menerima dakwahmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab.
Menurut Ibnu Katsir berkata, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam. Menurut kitab Ruhul Ma'ani, Yajuj wa Majuj adalah dua kabilah keturunan Yafits bin Nuh, yang bangsa Turki adalah sebagian dari mereka. Mereka disebut Tur karena ditinggalkan di sebelah sananya tembok. Dr. Asi Syafi Al-Mahi Ahmad menyusun fase-fase keluarnya Yajuj dan Majuj sesuai peradaban sejarah. Keluarnya mereka yang terakhir adalah menjelang hari kiamat. Yajuj dan Majuj saat ini terkurung di dalam tembok yang dibangun Raja Zulkarnain. Mengenai lokasi tembok ini, yang termasyhur berada di Derben, atau Darben, yang terletak di pantai Laut Kaspia. Dalam kitab Marasidil Itila, terdapat uraian tentang hal itu. Demikian pula dalam kitabnya Ibnu At-Faqih. Ensiklopedia Biblika menjelaskan tembok itu, Derben atau Darban adalah sebuah kota kerajaan Persia di Kaukasus, termasuk Provinsi Dagestan, di pantai barat Laut Kaspi. Di ujung sebelah selatan, terletak tembok Kaukasus yang menjulang ke laut, yang panjangnya 50 mil, yang disebut Tembok Alexander. Tembok ini seluruhnya mempunyai ketinggian 29 kaki, dan tebal tanda kurang lebih 10 kaki dengan pintu gerbangnya terbuat dari besi. Terdapat berpuluh-puluh menara pengintai dan merupakan pertahanan tapal batas kerajaan Persia yang kuat. Sekilas tentang Dajjal. Dajjal memang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah menyebutnya dalam banyak riwayat hadis. Ia adalah sosok manusia pembohong besar yang akan keluar di akhir zaman. Kitab-kitab hadits menggunakan kata Dajjal atau disebut Antikristus. Ciri-ciri fisik Dajjal disebutkan bahwa matanya buta sebelah, rambutnya keriting, badannya pendek dan bengkok, dan tertulis di antara kedua matanya kafara yang maknanya kafir. Kelebihan Dajjal diantaranya dapat melakukan tipu daya sehingga manusia mengikutinya. Dalam hadis disebutkan, Dajjal memiliki surga dan neraka. Ia dapat membawa air dan api, menurunkan hujan, mengeluarkan harta benda dari reruntuhan, menghidupkan orang mati. Alam pun tunduk dengan perintahnya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta, Dajjal. Ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafara. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela, menjaga, kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal dibunuh, tetapi Yajuj dan Majuj tidak sebagaimana diterangkan hadis ini. Dajjal dan Yajuj Majuj adalah dua sebutan untuk menamakan bangsa. Mereka disebut Dajjal karena kebohongan dan penipuan mereka tentang agama, sedangkan sebutan Yajuj Majuj mempunyai kekuasaan politik dan kekuatan yang dahsyat. Akhir kebinasaan keduanya tidak sama. Dajjal kelak mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di kota Lod, Syam, sedangkan Yajuj dan Majuj tidak. Dalam hadits An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Ketika Yajuj dan Majuj berhasil keluar dari tembok yang dibangun Zulkarnain pada akhir zaman, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur. Kemudian Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam setelah Nabi Isa bin Maryam berdoa meminta pertolongannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalam, lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau, Isa, menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Yajuj dan Majuj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka, kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Al-Hakim, itulah perbedaan Dajjal dan Yajuj Majuj. Keduanya sama-sama berbahaya karena menjadi fitnah besar bagi umat manusia menjelang hari kiamat.
Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan kekejaman dan kejahatan Yajuj dan Majuj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.